Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Yoyo di channel Tulung Jagat Channel yang membahas tentang sejarah, budaya maupun misteri yang ada di tanah Jawa. Kali ini jam berapa ini? Jam 12. Ya maaf lama tidak membuat konten karena banyak kesibukan dan banyak kegiatan aktivitas yang membuat waktunya tersita. Jadi tidak ada waktu longgar untuk menyempatkan membuat konten. Saya di inbox, di SMS sama pasien-pasien yang menunggu konten terbaru dari saya sampai 2 minggu belum saya bisa membuat konten tersebut. Hari ini tadi malam-malam tim kamerawan tim kamera anak saya itu saya bangunin, saya suruh bikin konten ya. Jadi anak saya marah-marah karena malam-malam ngantuk katanya, seperti itu. Mari kita ke pembahasan yang selanjutnya. Kali ini saya akan membahas tentang masalah yang banyak terjadi di masyarakat, yaitu masalah kerasukan jin yang sering kesurupan seperti itu. Di kalangan masyarakat itu banyak yang terjadi. Memang dibilang kesurupan itu merupakan suatu kejiwaan, dalam arti kejiwaan kita yang mungkin kita banyak masalah, banyak problem, atau mungkin hati kita, pikiran kita kosong seperti itu. Jadi diri kita itu akhirnya terganggu oleh makhluk-makhluk yang astral, makhluk-makhluk gaib yang ingin memanfaatkan tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita itu kosong, dalam arti kosong, tidak ada cahaya nurullah yang menghiasi atau membentengi tubuh kita. Oleh karena itu kita harus waspada, dan kita juga harus membentengi diri kita dengan zikrullah, agar tubuh kita tidak kosong, agar jiwa kita tidak banyak masalah seperti itu. Maka dari itu hari ini saya akan membahas masalah itu, masalah kesurupan. Sering sekali saya itu menangani kasus kesurupan, baik kesurupan jin, siluman maupun roh halus seperti itu. Jadi semua itu berbeda-beda dari tingkat kelemahan tubuh seseorang seperti itu. Nah, untuk mengatasi seseorang ketika dalam kondisi kesurupan, jangan panik ya. Ada beberapa trik yang saya sampaikan untuk dulur-dulur semua. Mungkin nanti ada keluarga, saudara, maupun istilahnya tetangga yang ada kesurupan, kita bisa menolong. Semoga amal kita bisa menjadikan amal yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kenali kesurupan. Jadi yang pertama itu kita harus kenali kesurupan. Kesurupan itu
Ya, kita bisa mengenalinya dengan apa? Dengan sorotan matanya. Nah, ketika seseorang diganggu oleh jin, itu sorot matanya kalian lihat, kalian pandang, jangan kalian takut. Ya, kalian lihat sorotan matanya. Jin apabila kita memandang dia, ya, sifat setan, sifat naluri setan sudah kelihatan. Dia pasti emosi, dia pasti seakan-akan tidak mau dikalahkan. Itu sifat setan seperti itu. Kita pandang matanya terus. Nah, ketika kita mandang mata, jangan sampai tubuh kita lemah. Kita terus berzikir kepada Allah, ya, kita berzikir sesuai dengan kepercayaan masing-masing, ya. Tidak harus mungkin ada yang agama Kristen, mungkin ada yang agama Hindu, mungkin ada yang agama Buddha, semua sama, ya. Jadi cara mengatasinya sama, pandang dan kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Jangan takut, kita pandang terus, sorotan matanya itu kita pandang. Nah, yang kedua, ketika kita memandang sorot mata mereka, dia akan melemah. Ada beberapa hitungan detik sorot matanya itu melemah. 1, 2, 3, 4 itu melemah. Dan dia akan menundukkan diri, karena di dalam mata kita, ketika kita berzikir kepada Tuhan, Allah akan menghiasi tubuh kita dengan cahaya, dengan nur. Nah, nur itu bisa dirasakan oleh setan, nur itu bisa dirasakan oleh jin. Nah, apa yang menjadikan jin menundukkan kepalanya? Karena ada cahaya yang menyilaukan dalam mata kita. Nah, seperti itu. Itu salah satu cara mengenali kesurupan, ya. Yang kedua, kita harus pandai memperhatikan di mana letak jin itu berada. Nah, ini yang membuat kadang orang jengkel, ya. Pernah itu maaf, ini bukan saya istilahnya riak, enggak ya. Saya pas pengalaman, ada pembelajaran juga itu, ya. Di situ ada usaha warung kopi, ya. Warung kopi yang anak buahnya cewek dirasui oleh jin. Nah, di situ didatangkan ada sekitar 7 paranormal itu, ya. Baik dari golongan ustadz, baik dari golongan dukun, baik dari golongan kejawen ataupun apalah itu, aliran apa itu saya kurang paham juga, itu didatangkan. Nah, di saat itu dengan metode berbagai macam cara mereka lakukan, ya, baik diminumi kelor, baik diminumi bidara, baik diminumi ayat Al-Quran, baik disiram sama air cebok, air bekas rendaman kain, rendaman itu tidak kunjung jin itu keluar dari tubuh itu. Nah, ini penting. Yang kedua, ini memang harus diperhatikan. Ada yang lagi dengan media bunga telon, dengan media dupa, dengan media kemenyan, ada. Tapi dia tidak mau meninggalkan tubuh dari penderita itu tadi. Akhirnya saya ditelepon, saya disuruh datang ke sana, ke tempatnya, ya. Itu akhirnya saya lihat, ternyata ada satu
satu kunci yang tidak diketahui, yang mungkin jarang diketahui, yaitu kita harus mengetahui letak jinnya itu berada di mana. Itu kelihatan. Jin itu ya, dia berupa angin. Nah, maka dari itu kadang ada orang yang istilahnya masuk angin terus bisa meninggal. Itu hati-hati, itu bukan, kita juga harus waspada. Itu jangan mengira itu asam lambung atau mengira apa. Bisa jadi itu penyebab santet, penyebab dari perlakuan jin yang menyerupai angin masuk ke dalam tubuh kita. Maka dari itu kenal itu jin tadi. Ya, dia berupa angin. Nah, angin itu sudah kelihatan di mana, kita perhatikan saja. Misalkan ada yang di sini ya, biasanya geraknya seperti ini. Gini, berarti anginnya ada di sini. Ada yang seperti ini ya. Berarti anginnya ada di sini. Ada yang berarti anginnya yang ada di sini. Itu mengenali secara secara awam ya, secara awam. Tapi kalau kita sudah mempelajari indera keenam, kita sudah bisa melihat itu makhluk gaib. Kita kelihatan makhluknya ada di mana, kelihatan. Nah, kalau ini pembelajarannya untuk awam, untuk semua kalangan, ya itu tadi cara mengenali. Biasanya dia berupa angin, dan angin itu bisa bertempat di mana saja, baik di sini leher, baik di tulang ini leher belakang, baik di tempat sini dada, ya kita harus mengenali itu. Nah, setelah ketahuan di mana tempatnya, ataupun di punggung sini, kalau di punggung gini, gini seperti ini, gini. Nah, ini kita juga harus tahu itu. Nah, ini kunci. Ya, setelah kita mengetahui di mana tempat dari jin itu sendiri, ya, kita harus mencoba untuk mengeluarkannya. Nah, bagaimana Gus cara mengeluarkannya? Yang pertama, ya, kita hidup di tanah Jawa. Ya, kita hidup di tanah Jawa, kita harus minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Yang kedua, kita minta izin kepada bumi. Dalam arti bumi itu Jawa menamai cikal bakal yang cikal bakal ingkang bakali bumi pekarangan mriki ya. Maksudnya khususon untuk yang babat atau yang berdiri, atau istilahnya sesepuhnya desa situ, ataupun termasuk babat seperti itu ya, membabat ataupun yang ada pertama kali, orang yang ada di pertama kali di daerah situ ya. Itu termasuk kita minta pangestu, kita minta pangestu itu doa, bukan kita minta untuk dibantu, bukan, kita minta didoakan. Kan tidak ada salah kita mendoakan mereka, dan kita juga minta doa dari mereka. Yang penting doa itu ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditujukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah meminta izin sama Allah, kedua kita minta pangestu ataupun doa restu ya, dari eyang-eyang cikal bakal ingkang bakali, atau eyang-eyang yang ada di situ, ataupun bukan bukan kita minta tolong, bukan, kita disuruh mendoakan lah ya, doakanlah seperti itu ya, atau minta izin lah seperti itulah. Karena etika di tanah Jawa itu sangat penting, kita menggunakan etika ya. Etika di tanah Jawa itu adalah sopan santun. Jadi istilahnya kalau bahasa Jawanya ngajeni marang wong kang luwih tuwa, ngajeni. Terus kita menghormati orang yang lebih tua. Dalam arti orang yang lebih tua itu di atasnya kita masih ada, di atasnya kita masih ada, di atasnya kita masih ada. Paling unggul yaitu orang yang paling atas, dalam arti yang atas itu yang pernah pertama kali hidup di daerah situ. Nah itu rohnya masih ada, dan
dia istilahnya masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjaga daerah situ, seperti itu. Kita minta izin. Nah, setelah kita minta izin, kita pukul ini. Assalamualaikum, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, saya bertawakal kepada Engkau. Nah, doanya seperti itu. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau. Nah, doanya seperti itu. Itu diulangi sampai 3 kali. Ya. Setelah kita diulangi sampai 3 kali, ya, kita lakukan perlawanan, ya, perlawanan kepada mereka. Karena ketika kita datangi mereka terus membahayakan orang lain, berarti kita harus wajib melawan mereka. Dalam arti melawan, yaitu bukan kita minta adu jotos, bukan, tapi kita minta agar yang ada di dalam tubuh orang tersebut keluar dari raganya, seperti itu. Yang tadi selanjutnya kita siapkan alat yang kedua, yaitu kita siapkan daun bidara. Ini sebagai media ruqyah, ya, media ruqyah, dan ini salah satu media yang sangat ditakuti oleh bangsa jin, ya, terutama jin fasik, jin kafir, itu dia takut sama jin ifrit, ya. Maka dari itu kita siapkan media ini, ya. Makanya ini sangat penting. Saya suka ini makan ini, walaupun pahit, ini anti santet, anti jin ini, ya. Kamu makan. Nah, apa ini? Bidara ini sangat ditakuti oleh jin. Kita siapkan bidara ini, ya. Kita makan, kita istilahnya kita lembutkan, ya. Setelah kita lembutkan, kita tahan di sini sambil di sini dibacakan doa. Ya, doanya adalah Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, ayat kursi 3 kali, ya. Diulangi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi 3 kali, 3 kali, 3 kali, ya, seperti itu. Setelah itu kita adakan penekanan pada titik pusat yang ada jinnya tadi. Misalkan ada di sini, kita gunakan ujung jari kita untuk menekan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, gitu ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, lanjutkan seperti itu. Nah, itu ditekan terus. Ayo keluar. Nekannya pelan-pelan di sini. Nekannya pelan-pelan, ditekan untuk diarahkan ke mulut. Ya, setelah diarahkan ke mulut, tarik nafas, langsung kita hempaskan. Seperti itu, ya. Seperti itu, ya. Saya ulang sambil baca ayat kursi, ditekan pusat jinnya, misalkan di sini, ya, di sini kita pegang, kita alirkan ke atas. Itu misal orangnya laki-laki. Kalau perempuan kalian tidak bisa memegang, berarti kalian bisa menyuruh saudaranya untuk megang dan kalian baca doa. Seperti itu, ya. Kita harus tahu teknik-tekniknya seperti itu. Setelah kita keluarkan, atau dia mungkin sulit, bantu dengan menyemburkan bidara.
yang ada, yang kalian telan tadi, yang kalian punya tadi, sumberkan gitu aja di pas itu yang ada udaranya itu tadi. Ya insya Allah dia akan kabur, dia tidak akan berani untuk mendatangi lagi, pasti dia akan kabur. Seperti itu ya, langkah-langkahnya seperti itu. Yang pertama tadi saya ulangi, kita minta izin ya sama Allah. Yang kedua minta izin sama yang cikal bakal ingkang bakali, atau orang yang pertama kali hidup atau yang babat daerah situ. Yang kedua kita gunakan media bidara ya untuk menghancurkan jin itu ya. Yang kedua bukan itu, yang kedua tadi mengenali ya kondisi di mana keberadaan jin itu berada, atau di leher, di belakang, samping, ataupun di punggung belakang atau punggung depan, dada depan. Kita harus mengenali itu. Yang ketiga, kita melakukan perlawanan dengan media bidara seperti itu ya. Mungkin ya, cukup sekian dari saya. Nanti kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya untuk mengatasi kesurupan yang kedua ya. Sekian dari saya, Gus Yoyo. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ketik like ya, tekan tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis. Sampai jumpa. Salam Rahayu.